Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Jarwati dengan nomor NIM A1B1210096 dari kelompok 8. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, yaitu Anggun Fitriani dengan nomor NIM A1B121123 dan Jasmine Pardede 121113. Baiklah, materi presentasi pada kali ini yaitu dramatisasi puisi. 1. Pengertian dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi merupakan bentuk kreativitas dari menjadikan puisi sebagai teks pertunjukan. Tradisi ini sudah cukup lama dikenal. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk kreativitas dari tradisi membaca puisi. Di tahun 70-an, dramatisasi puisi masih dilakukan dengan pola satu orang membaca utuh puisi itu, lalu beberapa kata yang dianggap memberi aksen dramatik dibacakan oleh beberapa orang lain secara serempak bahkan berulang-ulang. Karya Chairil Anwar salah satu contoh dijadikan baca puisi bersama, yakni Diponegoro dan Aku. 2. Tujuan mendramatisasikan puisi. Tujuan mendramatisasikan puisi adalah untuk memvisualisasikan puisi tersebut, membuatnya lebih hidup, dan membuatnya menjadi lebih bisa diapresiasi dan dipahami oleh pembaca maupun penonton. Oleh karena itu, ketika membuat sebuah dramatisasi puisi, kita tidak boleh menghilangkan unsur-unsur penting di dalam puisi. Yang ketiga, langkah-langkah dramatisasi puisi. 1. Memilih puisinya. 2. Analisis puisinya dengan menentukan tema dan ruh puisinya. 3. Konversi bahasa puisi menjadi gambaran adegan. 4. Menentukan pemeran. 5. Bentuk, tempo musik, penata setting dan properti, kostum make up dan tata cahaya jika diperlukan. 6. Buat konsep pertunjukannya. 7. Lakukan latihan sesuai konsep. 8. Rencanakan acara dan tempat pertunjukannya. 9. Tentukan penonton dan buat undangan. Yang terakhir, sajikan pertunjukan dramatisasi puisi berikut acara diskusinya. Cikal bakal dramatisasi awalnya muncul di hari-hari kemerdekaan, biasanya menjelang upacara puncak 17 Agustus. Sekelompok orang bersikap sebagai pejuang dengan bambu runcingnya dipandu dengan pembacaan puisi. Maka gemuruh di lapangan seakan-akan menjadi situasi peperangan para pejuang kemerdekaan yang endingnya adalah teriakan "Merdeka, Merdeka". Saat itu tidak disebut sebagai dramatisasi puisi. Dalam judul acara biasanya disebut sebagai deklamasi puisi kemerdekaan. Dalam prosesnya, kemudian muncul kritik terhadap kegiatan semacam itu, khususnya mengenai keutuhan puisi sebagai puisi. Sebab dalam konteks seperti model pertunjukan itu seringkali pembacaan puisi hanya terkesan sebagai latar, bahkan kadang hanya sebagai tempelan semata. Keagungan pembacaan puisi jelas terganggu, bahkan tujuan pembacaan puisi serta puisi itu sendiri mengalami kegegeran. 5. Bagaimana nasib puisi itu ketika telah melebur menjadi teks atau naskah drama? Puisi yang sifatnya terbuka atau ekstrovert memberi jelajah yang bagi seseorang untuk membayangkan apa sesungguhnya cerita yang dikisahkan oleh puisi itu sendiri. Daya tafsir inilah yang akan dijadikan sebagai pola struktur pengadengan dalam proses dramatisasi. Sedangkan isi puisi teks dijadikan sebagai prolog atau dibacakan dalam fase puncak kisah. Proses prosasaik dari puisi narasi inilah yang menyebabkan kelahiran model drama politik. Salah satu jenis drama yang sangat populer di Eropa pada era abad 18-an, irama dialog dalam dramatisasi puisi akan didasarkan pada gaya pembacaan puisi selama dalam tarikan suara yang panjang yang dramatik dibandingkan dengan dialog dalam pementasan drama yang lain. 6. Kesamaan dan perbedaan fragmentasi dengan dramatisasi puisi. A. Kesamaannya adalah keduanya telah mendasarkan diri kepada puisi yang memerlukan pembacanya, yakni keutuhan pada sublimasinya. Sejauh apapun keliaran, improvisasi tetaplah puisi. Itu dibatasi oleh struktur dan pilihan katanya yang sudah menjadi rima dan maknanya sendiri. B. Perbedaan, bahwa dramatisasi puisi akan lebih mensyarati proses itu pada lahirnya jenis drama puitik, yang durasinya tergantung dengan daya tafsir,
sedangkan fragmentasi memberi pilihan yang lebih pada proses narasi teks naskahnya, yakni saat mempola menjadi seni pertunjukan mesti lebih simbolik, lebih pada bentuk bagaimana model tata krama pemanggungnya pada pertunjukan yang simbolik. Kesimpulan, secara sederhana, dramatisasi puisi dapat diartikan sebagai mementaskan puisi untuk membentuk sebuah pertunjukan puisi secara teatrikal dengan memasukkan konvensi-konvensi teater dan tata panggung. Seperti drama pada umumnya, dramatisasi puisi juga memiliki naskah-naskahnya berasal dari sebuah puisi. Dramatisasi puisi dan fragmentasi memiliki kesamaan yang keduanya sama-sama mendasari dari puisinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.